Oke, baik. Selamat malam buat Bapak-Bapak semua yang hadir di dalam acara Zoom kali ini dengan topik Leadership Trend in Era Digital. Kali ini acara webinar kita adalah kerjasama ya, tentunya E2Z Ngopi bersama dengan Selling Therapist Academy. Jadi dua komunitas mencoba menyatukan di dalam topik yang sama. Oke, jadi leadership trend in era digital ini adalah sebuah topik yang memang permintaan daripada teman-teman di komunitas ya. Nah, topik ini adalah bicara tentang kepemimpinan di era digital tentunya yang sudah pasti perlu mengubah cara kuno menjadi yang bertransformasi layaknya sebuah pertandingan gitu ya. Nah, coba saya akan sedikit menggambarkan tentang topik yang bertransformasi ini. Jadi leadership trend in era digital ini adalah bahwa buat teman-teman yang sepuh gitu ya, yang generasi baby boomer atau generasi X, di mana saat ini juga cukup cukup dominan teman-teman dari para profesional ada sudah berada di generasi X gitu ya. Nah, sehingga perubahan pendekatan di dalam kepemimpinan ini memang perlu bertransformasi ya. Bertransformasi maksudnya apa? Bertransformasi ya, generasi X sudah akan pada posisi sebagian di posisi puncak. Kemudian generasi baby boomer ya, generasi boomer itu kan sudah nyaris 60 ke atas, ada yang setengah pensiun, ada yang sudah apa ya, tidak tidak terlalu aktif, ingin di belakang layar, maka proses kepemimpinan itu perlu bertransformasi. Maksudnya apa sih transformasi itu? Ya, transformasi pemahamannya adalah gaya kepemimpinan yang berubah dan permanen. Itu kira-kira gitu. Berubah permanen itu apa sih? Saya ilustrasikan gini. Air didinginkan menjadi es, itu terjadi perubahan. Tapi ketika kena temperatur tinggi lagi, panas lagi, berubah lagi jadi air. Itu bukan bertransformasi, tapi hanya change, itu berubah. Sedangkan transformasi itu seperti kupu-kupu ya, punya telur, kemudian ada ulat, ada kepompong jadi ulat gitu ya. Nah, kemudian berubah jadi kupu-kupu dan itu tidak kembali lagi menjadi kepompong, tidak berubah lagi menjadi ulat. Itu yang disebut dengan transformasi. Jadi adalah sebuah perubahan yang permanen. Nah, di dalam konteks leadership trend di era digital ini kita mengharapkan teman-teman kita yang seangkatan kita tuh generasi yang kita pimpin sudah generasi X, mau ndak mau kita sudah lagi bukan hidup di zaman dulu, kita sudah hidup di zaman sekarang 2020, 2025 bahkan 2030, maka gaya kepemimpinan kita pun sedikit banyak perlu berubah dan berubahnya permanen. Nah, inilah hal yang mungkin menjadi sebuah challenging buat generasi-generasi sebelumnya. Ada faktor ketidaknyamanan, ada faktor kurang matching, ada faktor kok beda. Kadang-kadang mungkin yang terungkap secara subconscious tuh, lo zaman dulu begini loh, zaman dulu begini loh. Nah, kira-kira itu yang sering terungkap ya. Nah, pada situasi saat ini kan sudah berubah. Kita nggak hidup di zaman dulu, kita hidup di zaman sekarang. Nah, itulah kira-kira pembukanya yang ingin saya sharing. Nah, buat teman-teman tentunya yang hadir di sini, ada sebuah pepatah juga mengatakan bahwa dari Franklin D. Roosevelt bahwa calm seas never made a good sailor. Jadi laut yang tenang tidak akan menciptakan atau membuat seorang pelaut yang handal, kira-kira gitu, pelaut yang handal. Jadi pasti kita dulu sukses ketika memimpin sebuah perusahaan di usia-usia produktif. Nah, kemudian itu kan perlu terus dijaga agar kita tetap produktif. Nah, agar tetap produktif itu di usia yang kemudian menjadi usia apa? Usia lewat pensiun, bahkan mungkin sudah usia 60, 65 yang masih aktif, akan menghadapi hal-hal yang gejolak di dalam gaya kepemimpinan saat ini, ya. Nah, jadi ada sebuah big momentum yang perlu kita speed up, adalah momentum yang sangat tinggi kita speed up adalah kita perlu mentransformasi diri kita. Jadi ini yang sering sekali
saya dengung-dengungkan. Kenapa ini saya sering dengungkan? Eh, Kebetulan saya kan sebagai konsultan dan juga trainer di banyak perusahaan yang berkaitan dengan orang-orang jajaran penjualan. Jajaran penjualan relatif yang saya coba hadapi kan usianya mulai dari 25, rata-rata lah 25, itu bisa sampai 40 gitu ya. Kemudian ada lagi kalau leader-leadernya ya bisa dari 30, 35 bisa sampai 45, 50 leader-leadernya gitu ya. Nah, ini terjadi sebuah perubahan yang sangat radikal, radical change-nya di situ. Jadi, maka saya memahami sekali bahwa perubahan transformasi itu terjadi. Jadi kalau dulu, kalau saya ngajar di kelas ada ya partisipan atau ada audien yang kurang sopan, kurang perhatian di dalam proses belajar mengajar atau transfer knowledge, kadang-kadang gemes. Ini kok orang nggak perhatian ya? Dan mungkin kita bisa tegur. Tapi sekarang itu sudah berbeda sekali. Bahkan latihan pun bisa dengan apa gaya casual, sambil dengarkan pelatihan, bisa sambil dengarkan apa musik ya, headsetnya di telinga, tapi sambil mengamati dan seterusnya dan seterusnya. Ya, apalagi kalau dulu setiap pelatihan tuh selalu menggunakan hard copy ya, proses pembelajarannya. Sekarang nyaris manajemen perusahaan sudah mintanya soft copy semua. Ya, oke, nggak usah kasih hard copy, kasih soft copy biar mereka bacanya lewat lewat gadget atau lewat komputer. Satu sisi si ada baiknya saya katakan terjadi paperless ya. Jadi ada ramah lingkungannya, paperless ya, kemudian juga biaya hemat, nggak usah fotokopi dan sebagainya, menu-menuhin rak. Tapi satu sisi juga ketika kita bicara workshop, tugas dan lain sebagainya, ini adalah hambatan tertinggi, yaitu kadang-kadang tidak kurang efektif saya katakan dengan proses terlalu 100% paperless. Nah ini nih yang perlu di proses transformasi ini yang perlu kita pahami. Nah, respon untuk beberapa pertanyaan yang muncul kadang-kadang di dalam keseharian kita itu adalah bagaimana pemimpinnya itu adalah sebagai karyawan. Kadang-kadang kan pemimpin itu bisa juga sebagai owner, pemilik ya. Tapi bagaimana kalau sebagai karyawan, yaitu berubahnya mindset. Dan itu adalah merupakan sebuah sistem kerja kita. Jadi mindset ini adalah sudah sebuah sistem kerja yang perlu kita ubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, artinya apa? Artinya sudah terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Apa sih perubahan-perubahan sangat signifikan? Kalau dari dunia pelatihan dulu training kita kasih hard copy, minta soft copy bayar lagi. Contohnya kayak gitu ya. Sekarang udah nggak bisa. Semua proses transfer knowledge-nya nggak pakai hard copy, pakai soft copy semua dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh perubahan yang memang dari segi bisnis berubah, dari segi proses belajar juga berubah dan itu merupakan sistem bekerja kita. Bahkan di dalam dunia penjualan pun proses proses selling proses gitu ya, proses belajar pun sudah berubah. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Nah, kemudian jawaban ya, respon atas beberapa jawaban yang sangat penting saat ini adalah pertama, boost your organization capability. Jadi yang perlu difahami saat ini adalah bukan lagi kompetensi semata-mata. Kalau dulu kita rekrut orang kan wah, perlu kompetensi. Nah sekarang tidak cukup di kompetensi, perlu kompetensi and capability. Kenapa? Karena eh, dengan begitu dahsyatnya perubahan, ya begitu dahsyatnya teknologi, dunia digital, teknologi dan ilmu semua, maka pikiran, atau kalau nggak daya tampung otak kita, nih otak para pimpinan itu akan dijejel terus dengan ilmu-ilmu yang baru, sistem baru. Jadi kalau kapasitas otak kita sendiri lemot gitu ya, nggak kuat, maka informasi atau perubahan-perubahan itu tidak bisa kita serap. Dan berakibat apa? Ya kita menjadi gagal as a leadership. Nah ini yang perlu difahami. Jadi perlu di booster organisasi kita adalah dalam hal capability. Siapa yang capability yang menuntut capability? Ya udah pasti dunia usaha secara umum, pesaing juga secara umum. Ya, jadi itu yang membuat kita mau nggak mau perlu berubah. Hal apa yang perlu kita lengkapi di dalam capability itu adalah
satu poin critical thinking. Jadi berpikir secara kritis, ya, nggak bisa lagi menggunakan ya pendekatan-pendekatan terlalu linier kadang-kadang ya, agak sedikit out of the box, agak liar-liar gitu loh ya. Jadi ada critical thinking, kadang-kadang muncullah pertanyaan-pertanyaan atau apa ya, atau sebuah kasus-kasus yang sangat kritikal yang perlu kita tanggulangi atau kita jawab ya. Kemudian capability apalagi selain critical thinking, complex problem solving. Jadi menyelesaikan masalahnya tuh begitu kompleks ya, complicated. Jadi tidak sesederhana ketika 20 tahun yang lalu lah di dalam problem solvingnya. Itu yang perlu difahami. Ketiga, hal yang perlu disempurnakan di dalam proses capability itu adalah yang ketiga ada creativity and innovation. Ini ya satu paket ya, creativity innovation. Ini mayoritas otak kanan nih, kreatif. Nah, dunia pendidikan kita mulai dari SD bahkan mungkin sampai SMA dulu adalah hampir memastikan kreativitas ya, lulus SD masuk SMP, lulus SD kelas 6 masuk SMP kelas 1 di tesnya mafia, matematik, fisika, kimia. Lulus SMP masuk SMA di tes lagi mafia, matematik, kimia, fisika. Sedangkan otak kanan yang orang punya keahlian apakah musik, bela diri, seni-seni yang lain itu terabaikan. Jadi ketika matematiknya 4, fisikanya 4, dia hebat main gitar, dia hebat nari, dia hebat olahraga, ya nggak diterima, gitu lah. Nah inilah dosa-dosa atau problem-problem yang kita perlu sadari. Maka proses belajar yang lambat laun sekarang dengan Merdeka Belajar itu adalah sebuah proses juga mengolah otak kanan supaya kita banyak bekerja. Ya, proses Merdeka Belajar. Akibatnya apa? Ya akibatnya guru-guru, para pendidik yang tidak siap berubah itu yang akan mati kutu. Ya, nah ini proses yang perlu kita pahami. Nah, jadi diri kita ini seperti sebuah pertandingan. Jadi di dalam kepemimpinan diri kita sebuah pertandingan. Contohnya ya entah bola, entah badminton, entah senam, entah tinju sekalipun atau yang memang. Apa yang dimaksud dengan diri kita seperti sebuah pertandingan? Seberapa berat latihannya? Jadi ketika kita menemui kasus-kasus berat, kasus-kasus yang kompleks, yang ruwet itu adalah proses belajar, membuat kita semakin cermat, semakin cerdas, semakin hebat, semakin punya pengalaman yang banyak. Kemudian selain berat latihannya, seberapa kuat disiplinnya juga kita menghadapi hal-hal perubahan tadi. Yang kadang-kadang berubah temporary, kemudian balik lagi ke asal. Ya, berubah temporary kembali lagi ke asal. Nah inilah dalam hal disiplin menjadi sangat yang penting di dalam proses transformasi. Kemudian juga seberapa tinggi pertumbuhannya. Jadi bukan latihannya saja yang berat, disiplinnya, tapi tumbuh nggak diri kita. Semakin produktif atau tidak, semakin cerdas atau tidak, semakin pintar atau tidak, ya kira-kira begitu. Seberapa tinggi pertumbuhannya. Yang keempat ada seberapa sering bertandingnya. Artinya apa? Berapa sering kita menemui masalah-masalah, ya, entah itu internal, entah itu eksternal, ya, apakah itu kebijakan pemerintah sekalipun, itu adalah hal-hal yang membuat pertandingan itu di dalam dunia kepemimpinan jalan terus, tidak ada berhentinya. Yang kelima adalah seberapa tangguh keberaniannya, artinya kita menghadapi perubahan itu seberapa tinggi kesiapan kita. Maka biasanya keberanian ini ada faktor pendukung ya, ada kecerdasan pendukung yang membuat kita bisa semakin berani. Adalah apa? Yaitu yang disebut dengan adaptive quotient, kecerdasan beradaptasi, dan juga adaptation quotient, kecerdasan daya juang. Inilah yang sebetulnya akan menjawab seberapa tangguh keberanian. Dan yang keenam adalah seberapa besar ambisinya. Jadi poin 1, 2, 3, 4, 5 pun kalau kita sudah mencoba melakukan hal ini, tetapi kalau kita sendiri tidak punya ambisi untuk berubah, kita sendiri tidak punya ambisi untuk bisa memimpin dengan baik, ya tentunya proses transformasi itu akan terganggu. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita pahami. Jadi bagaimana menjadi seorang great leader itu, ya tentunya ada beberapa quote yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Pertama adalah, apakah kita akan sukses atau gagal? Kuncinya adalah kualitas dan keputusan kepemimpinan Anda. Jadi
Di sini lihat bahwa sukses itu kuncinya adalah kualitas, kualitas pengambilan keputusan, kualitas kepemimpinan, kualitas juga di dalam hal kecerdasan tentunya kita punya pengetahuan dan keputusan di dalam mengambil sebuah tindakan ketika terjadi masalah ya. Nah, inilah sebuah quote juga yang mungkin yang bisa sebagai nah, Bapak Ibu semua, jadi next generation apa yang perlu kita lakukan? Generasi selanjutnya adalah perlu kita di dalam Gen Z ini is the natural social and spend 7,5 jam per hari. Jadi mereka kurang lebih di 7,5 jam hampir 8 jam itu aktif di sosial media. Ya ini luar biasa ya. Kemudian teman-teman generasi Z ini adalah multitasker. Jadi kerja itu bisa di dalam satu momen bisa melakukan 2-3 pekerjaan. Ya, tentunya ada beberapa orang yang tidak mampu ya. Kalau lagi nulis ya sudah nulis, kalau lagi mikir ya mikir, kalau lagi ikut training ya dengerin gitu ya. Nah, teman-teman Gen Z itu bisa 2-3 activity itu mereka bisa tangkap dalam waktu bersamaan. Contohnya apa? Ya sambil dengerin seminar atau training, bisa sambil dengerin musik, mungkin bisa juga sambil jawab chat gitu loh, ya, jawab chatting dan sebagainya. Itu kan sudah tiga task aktivitas di dalam satu momen. Nah, itu adalah keunggulan daripada generasi yang Z ini. Mereka memiliki jiwa entrepreneur yang baik, mereka juga cenderung apa ya, memiliki edukasi yang baik dalam artian tidak tidak apa ya, tidak mudah main yes man gitu loh. Ya, ya apa kata guru mereka main ya semua gitu ya. Enggak, mereka juga selalu akan bertanya why-nya itu. Nah, inilah proses-proses yang terjadi di dalam generasi Z ini. Apalagi kalau generasi pasca Z, generasi Alpha tambah luar biasa lagi. Tambah cerdas, tambah kritis karena apa? Mereka sudah terlahir sebagai apa ya? Yang disebut dengan eh, apa generasi yang apa digital digital apa digital disebutnya adalah generasi yang disebut dengan digital native ya, digital native. Jadi mereka sudah terlahir otaknya udah otak digital gitu loh ya. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang anak umur 3 tahun sudah bisa download aplikasi. Contohnya, ini contoh-contoh yang terjadi yang saya saksikan sendiri ya. Keenam, nah ini digital native ya, keenam. Ketujuh, interaktif ya. Kedelapan adalah teknologi savvy, jadi mereka betul-betul orang yang tidak akan gaptek. Jadi ketika kemajuan teknologi seperti apa digital, mereka bisa ngikuti dengan mudah. Ya, maka tidak heran di dalam dunia pendidikan pun sekarang kan sudah dulu fakultas marketing, sekarang pun sudah ada digital marketing menjadi sebuah fakultas sendiri. Ya, social media marketing. Kemudian ada lagi entrepreneur juga sudah spesialisasi ya di dalam bisnis apa sebuah dunia pendidikan ya. Nah, kemudian mereka ya, kelemahannya apa? Kurang fokus akibatnya. Nah, kita perlu sadari mereka tidak fokus ya karena tadi multitask itu. Jadi ada dua apa ya, pisau bermata dua. Satu sisi mereka multitask, tapi satu sisi akibatnya mereka nggak fokus ya itu. Kemudian juga mereka juga selalu melihat tentang apa ya, hasil akhir lah. Mereka ingin tahu progresnya seperti apa sih. Ini menguntungkan saya nggak? Ini memberikan dampak positif nggak buat saya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal, 10 hal di dalam generasi yang kita hadapi saat ini. Generasi Z secara dominan, generasi alfanya ya mulai-mulai lah ya. Yang perlu kita pahami ada 10 hal tadi ya. Nah, itulah yang sepintas yang bisa kita sharing. Kemudian muncul sebuah stempel-stempel baru. Wah, generasi ini kan generasi strawberry, strawberry generation. Ciri-cirinya apa sih?
Ya biasalah, kelihatan sih bagus, tapi begitu dipijit dikit lembek, dipijit dikit busuk, gitu, dipijit dikit rusak. Gitu. Itu generasi strawberry kan. Mereka mudah menyerah, mudah patah arang. Ini kan cap untuk generasi strawberry. Kemudian ada lagi generasi mager, malas gerak. Kita kan dengar ya ada generasi mager. Nah pertanyaan, apakah generasi atau stempel strawberry generation dan generasi mager ini adanya hanya pada generasi sekarang, generasi Z? Istilah ini ya ada sekarang, tapi perilaku ini, behavior ini tidak sekarang. Mungkin zaman saya atau zaman Pak Victor sekalipun ada nih orang-orang yang tipe strawberry generation atau mager, hanya saja istilahnya bukan strawberry, istilahnya adalah aduh kamu nih mental tempe, mental tahu, belum apa-apa ya udah ngalah, belum apa-apa nangis, mental belum apa-apa nyerah. Nah itu istilahnya mental tahu atau mental tempe. Nah sekarang ganti lebih keren strawberry generation. Kemudian kalau di sini ada mager, hidupnya cuma mager, sosmedan terus, WA-an terus gitu ya, tidur. Ceritanya balancing of life-nya cuma dua dia, kerja tidur doang gitu ya. Padahal balancing of life itu kan bukan hanya kerja dan tidur ya, atau kerja dan istirahat. Balancing of life kan selain perlu kerja, perlu istirahat, perlu bersosial, perlu sosial dengan lingkungan, perlu bersosialisasi dengan keluarga, bicara tentang apa religiusitas gitu kan. Nah, ini kan semua kan sebetulnya balancing of life. Kemudian aktif di dalam charity. Nah, itu kan balancing of life. Cuman yang sekarang yang muncul kan balancing of life-nya cuman ya kerja butuh, healing juga butuh gitu, istirahat. Nah, cuman dua aja. Generasi yang lama apa sih yang terjadi? Mungkin generasi saya atau generasi kayak Pak Hari Victor. Kalau orang-orang tipe mager ini dulu disebutnya kan orang lu kayak mayat ya, batang lu kayak orang mati aja, atau kayak kebo lu tidur melulu, duduk melulu. Ya istilahnya sih yang beda, tapi perilakunya sama. Jadi kalau dulu-dulu orang yang kerjanya cuma tidur atau orang-orang males atau yang mental tempe, mental tahu ya pasti gagal. Zaman dulu pun sama. Nah, kalau generasi sekarang ya istilahnya ada strawberry dan mager. Nah, itulah Bapak Ibu semua, yang perlu kita pahami bahwa istilah-istilah ini uh, adanya sekarang, tetapi behavior ini bukan sekarang, dari dulu pun sudah ada. Hanya persoalan apakah saya mau nggak distempel seperti ini. Kalau ini stempel ini buat saya tidak baik, ya tentunya tidak perlu kita accept di dalam pikiran kita kan. Ya, kita tolak di dalam pikiran kita, mindset kita, sehingga kita bukan bagian daripada generation strawberry maupun orang-orang mager. Oke. Saya coba tidak akan diceritakan ya, ini ada. Nah, kalau kita bicara tentang 10 tipe leadership style yang ada sekarang, yang satu adalah autokratik. Memang ini gaya militer nih. Dari dulu ada dan sekarang pun mungkin tetap ada. Yaitu otoritas dominan. Ya, fokusnya kepada result, fokusnya kepada hasil akhir. Nah, ini gaya-gaya militer ya. So, tidak ada lagi diskusi. Militer bilang berangkat masih berangkat. Militer bilang perang ya perang gitu. Kira-kira begitulah ya. Gayanya otokratik, top down. Kemudian ada di gaya demokratik juga, supportive and demokratif. Ini mulai berjalan generasi-generasi di luar daripada gaya-gaya apa gaya-gaya ABRI itu ya. Kemudian ada juga yang delegatif. Ya, delegatif artinya perlu dipertimbangkan banyak tim kita yang memang tingkat maturity-nya cukup baik sehingga bisa delegasi. Karena delegasi juga delegatif itu kan bahaya kalau orang yang kita berikan mandat itu tidak matang ya. Kemudian ada lagi visionary, ya gaya-gaya kepemimpinan visionary adalah yang dituntut progresnya, ada inspirasinya, fokus terhadap sebuah sebuah objektif atau tujuan, itu gaya visionary. Kemudian gaya afiliatif yaitu autokratik dan delegatory, jadi ada dua hal. Jadi selain gaya top down juga ada gaya delegasinya ya afiliatif. Ada lagi gaya yang disebut dengan pace setting ya. Pace setting itu adalah helpful dan motivation. Jadi gayanya adalah selalu membantu ya,
Tuturi Handayani gitu ya, kemudian mendukung, memberikan motivasi gitu ya. Ada lagi gaya transactional leadership, jadi fokus kepada kinerja dan terhadap sebuah program kerjanya ya. Kemudian ada lagi gaya transformational leadership. Jadi inilah yang salah satu yang perlu kita perdalam saat ini adalah tentang challenging dan komunikatif. Oke. Dan kemudian sorry. Dan kemudian coaching itu adalah sifatnya motivational karena teman-teman di Gen X itu senang sekali di coaching karena senang sekali trainingnya itu bukan training massal, lebih senang mereka one on one atau dalam jumlah skala kecil. Nah, biasanya coaching ini kan skala kecil ya. Mereka akan termotivasi sekali. Dan kemudian juga ada gaya yang birokrasi. Nah, ini mungkin masih banyak sekali di pemerintahan kita ya, sangat birokrasi. Sehingga satu sisi SOP-nya kita patuh birokrasi itu, tapi satu sisi gerak kita menjadi lambat. Ya, gerak kita menjadi lambat. Nah, inilah hal-hal 10 tipe leadership yang pada umumnya ada. Nah, kita perlu belajar pada dasarnya bahwa generasi Z ini bahwa 51% mereka bekerja atas dasar kinestetik. Nah, ini berubah nih. Jadi 51% atau lebih dari separuh itu mereka proses belajarnya itu adalah dengan praktek, exercise ya. 38% adalah melihat ya, visual itu ya, membaca dan sebagainya. Sedangkan 12% adalah proses mereka belajarnya adalah dengan listening. Ya, jadi buat para trainer gitu ya, kalau di dalam proses transfer knowledge and skill-nya adalah menggunakan gaya lama, padahal audiennya adalah audien Gen Z, ya probability gagal itu menjadi tinggi. Karena apa? Ya hanya 12% saja yang suka dengan gaya classroom lectures. Ya, yang hanya 12%. Jadi yang 88%-nya, mereka nggak suka nih gaya auditori. Ya, mereka sangat dominan kinestetik visual. Maka salah satu metode pelatihan itu ya kita perlu mapping audien kita seperti apa gitu ya. Nah, sehingga proses pembelajaran itu kita perlu 51% adalah kinestetik, 38% adalah visual ya dengan gaya gambar dan sebagainya, dan 12% auditori. Akibatnya apa? Leader perlu melihat sudut pandang baru yang konstruktif. Nah, ini tuntutan-tuntutan yang perlu kita pahami. Dan leader ulurkan tangan dan siap membantu, siap ya. Tidak lagi gayanya adalah gaya otokratis tadi, main tunjuk, main perintah gitu ya. Nah, sudah bergeser. Kemudian leader juga terbuka terhadap ide. Jadi sangat memungkinkan bahwa solusi itu munculnya bukan dari kita sebagai pimpinan, bisa saja solusi itu munculnya adalah dari tim kerja kita atau dari anak buah. Ya, maka sebagai leader saat ini adalah memang mesti open mind ya, atau bahasa sekarang yang disebut dengan growth mindset. Oke. Dan yang keempat, leader itu berdayakan dan layani anak buah. Jadi memberdayakan anak buah. Jadi orang yang ada kita berdayakan. Nah, dan mereka diberikan sebuah pelayanan kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan leader adalah berbeda sikap dengan anak buah. Jadi kita juga tidak bisa sepenuhnya apa kata anak buah kita yes. Kalau kata anak buah kita yes, artinya apa bedanya kita as a leader dengan anak buah. Nah, itulah kira-kira sepintas saya coba close dulu ya diskusi kita atau paparan saya. Saya akan coba minta Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk bisa sharing tentang leadership ini. Yuk. Oke, ini Pak Awan. Ini Awan dari mana? Awan Bandung ya? Ini Pak Haji. Oke, yuk Pak Kamal Nurdiansyah. Oke, silakan. Apakah ada sesuatu yang bisa kita diskusikan di sini? Ada Pak Kamal, Pak Hari Victor yang senior saya, Pak Bimo, beliau dari daerah juga yang termasuk salah satu aktif di dalam kepengurusan human resources, Pak Yip, Pak Suherman juga. Yuk, ada yang ingin didiskusikan? Ya Om, izin Om.
ngobrol Om. Pak Bimo ya. Kira-kira di era AI ini Om, menurut Ya, Om, apakah peran dan fungsi leader itu bisa tergerus Om? Karena kan sekarang itu kan rata-rata kan kita bisa nanya ke AI Om, GPT atau apa gitu Om. ya, Jadi ya. sepertinya apa sih yang nggak bisa dijawab sekarang gitu kan? Apa sih yang nggak Ya. bisa ditanyakan ke AI? Yang penting perintah promnya tepat gitu kan. Hmm. Nah, fungsi dan peran leader, apakah di sini bisa menjadi semacam pelengkap atau memang tetap bisa sebagai problem solver atau bisa membantu mencarikan jalan keluar, membantu melewati suatu jalan atau memandu tim untuk keluar dari kesulitan. Mohon pencerahannya Om di era AI sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Bimo nih ya. Memang AI kita tidak bisa lari ya, tidak bisa kita menghindar. Ini sebuah aplikasi yang sangat brilian dan saya katakan ini adalah sudah menduplikasi otak manusia ya. Tetapi AI mungkin bisa menjawab semua pertanyaan ya, apapun yang ditanya itu bisa terjawab. Ya, apalagi yang sifatnya rutinitas, yang sifatnya sistemik gitu ya, ada SOP-nya, ya sudahlah itu semua bisa dijawab AI. Nah, yang membedakan adalah sebetulnya satu adalah chemistry, ya. Chemistry saya mungkin dengan Pak Bimo punya interaksi yang bagus, punya trust yang bagus, sehingga terjadi chemistry. Eh, Suaranya kecil, terlalu jauh sepertinya dari mikrofon. Coba saya apa ya? Eh, Coba saya ini dulu. Baik, begini bahwa AI adalah membantu ya, tetapi AI itu adalah sebuah robot juga, ya robot yang kadang-kadang penggunaan pemilihan diksinya juga bernuansa diksi robot, ya. Apakah itu musik, apakah itu mau bikin buku, ya apapun itu kan bahasa robot semua yang perlu diubah menjadi bahasa manusia. Nah, diubah bahasa manusia itu kan akhirnya kan pemilihan diksi ya, kata. Jadi problemnya bisa sama, pertanyaan bisa sama, tetapi ketika saya jawab ke Pak Bimo dan dijawab ke Pak Awan bisa berbeda cara menjelaskannya, cara menjawabnya gitu. Ya karena apa? Ya disitulah ada perbedaan apa? Perbedaan knowledge antara satu dengan yang lain, perbedaan experience, perbedaan emosi, ya, kemudian bisa juga perbedaan waktu bahkan termasuk juga kultur mungkin, ya. Nah, inilah sebetulnya kekuatan leader saat ini di dalam proses tadi untuk mengambil keputusan itu maka dia memiliki sebuah kompleksitas ya. Jadi kalau lihat slide sebelumnya kan tuntutan sebagai leader saat ini apa? Dia harus mampu melakukan problem solving yang kompleks gitu. Mungkin itu ya Pak Bimo terjawab. Jadi apakah sebagai pelengkap? Tidak, leader tetap dibutuhkan. Hanya saja konsekuensinya bisa-bisa kalau rasio ya, rasio leader dan anak buah itu dulu bisa 1,5, 1,6, sekarang bisa jadi 1,10. Satu pimpinan punya anak buah 10 tuh tidak menjadi masalah. Kalau dulu punya anak buah 10 menggap-menggap ya, kebanyakan atau bahkan span of controlnya terlalu tinggi sehingga apa namanya? eh, di dalam people developmentnya berkurang ya, spending waktunya. Nah, kalau nanti dengan semakin canggihnya AI, bisa saja span of controlnya itu kan menjadi melebar 1,10. Tantangannya apa? Tantangannya tentunya orang-orang atau leader-leader yang punya eh, capability tinggi tadi yang akan mampu mengisi jabatan itu. Begitulah kira-kira Pak Bima. Itu kalau Pak Hari ini dari mana dari human bisa memberikan sebuah sharing.
Oke, Pak Ari, ya silakan Pak Ari. Monggo Pak Ari boleh tanggapi, di unmute dulu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ben. Izin. Apa yang Pak Ben paparkan tadi sangat baik sekali ya menurut saya. Terutama dalam kaitan transformasi itu. Ya, apalagi yang dikasih contoh kupu-kupu. Iya, Itu selalu bertransformasi, tapi ya kupu-kupu tetap begitu loh. iya, Ya, sama dengan fungsi kepemimpinan. Apa sih sebetulnya fungsi kepemimpinan itu kan? Kan mempengaruhi bawahan untuk mempengaruhi tim, bahkan sekarang nggak disebut sebagai bawahan, iya, mempengaruhi tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ya kan? Ada iya, tujuan yang kita tetapkan dan dicapai. Nah, kemudian kalau mannersnya sebetulnya tetap aja gitu loh, ya nggak banyak berubah sebetulnya. Kalau kita lihat, saya beberapa kali ke Cina itu ya begitu-begitu, tapi maju terus. Jepang coba contoh lagi, ya tetap kayak kepemimpinannya gitu terus, tapi menyesuaikan, ya kan? Nah, memang kalau kita balik kepada ajaran Dewantoro, kan sebagai pemimpin itu bukan jabatan loh. Pemimpin itu bukan jabatan loh. Kepemimpinan itu bukan jabatan, ya. Jadi engarso itu sungtolodo. Kita memberi contoh. Kalau kita jujur ya kita jujur, kita buka kejujuran kita. Ya kan? Kita memberikan contoh kalau kita bisa menguasai bidang di mana yang saya berada. Nah, Eng Majo, Bangun Kasuarja mengajak, memotivasi stafnya itu untuk maju begitu. Nah, kemudian melepas itu membiarkan bawahnya itu maju. Nah, sekarang kalau saya lihat di kita ini hebat-hebat loh Pak Amin. Nah, ini nggak bisa diikuti oleh katakanlah kalau kelompok-kelompok generasi seperti saya mungkin sulit mengikuti. Tapi sebetulnya itulah mereka gitu, penuh dengan inisiatif, penuh dengan ini. Makanya sekarang itu yang Pak Min jabarkan tadi itu disebutnya sekarang itu tim leadership, Pak. Jadi tidak ada lagi one man show, ya, tapi tim leadership. Sehebat apapun seorang itu, ya nggak mungkin lepas daripada kesalahan, kekeliruan, ya kan? Oleh karena itu perlu dibetulkan. Siapa yang membetulkan? Itu adalah timnya. Nah, anak-anak muda luar biasa sebetulnya pemikiran-pemikirannya. Hebat-hebat Pak Bin. Ini iya. pernah saya jumpai itu di Perumnas itu. Atau Hmm. di Deplu waktu saya mengkaderisasi atau memberikan masukan pada staf-staf yang mau dikirim ke luar negeri. Anak-anak yang berpikirnya maju, berpikirnya bagus, itu justru disisihkan gitu loh. Dianggap mengancam kedudukan pemimpin. Padahal salah kan kalau begitu. Kan sebetulnya tugas pemimpin tuh justru menggerakkan bawahannya kan gitu loh. Bahwa Hmm. sekarang ada AI, ada ini segala macam itu kan sarana ya Pak Min ya. Iya, iya. Ya kan? Sarana. Sekedar alat yang dipergunakan untuk maju seperti tadi paperless misalnya. Ya memang harus paperless sekarang, ya kan? Karena gimana membuang sampah kertas itu gimana gitu loh, ya kan? Kalau didaur ulang masih mending kan, tapi kalau dibuang begitu saja kan sulit gitu loh. Tapi teknologi untuk maju berkembang terus dan anak muda zaman sekarang ini saya pikir luar biasa Pak Min. Cuman tidak Iya, iya dikasih, betul. ya kan? Coba Pak Min lihat kalau di luar negeri. Anak-anak muda ini justru disupport gitu loh. Pemikiran-pemikirannya. Makanya lahirlah pemikiran-pemikiran yang baik untuk memajukan perusahaannya. Itu sih Pak Min Iya, iya. komentar. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Ari. Ya. Terjawab ya Pak Bimo ya. Semoga terjawab ya.
Siap Om, makasih Om. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya coba saya lanjut dengan beberapa slide lagi ya. Baik, eh, kita as a leader hadir seutuhnya saling berbagi insight. Jadi hadir seutuhnya. Jadi hadir seutuhnya adalah totalitas. Ya, kita totalitas membantu ya seutuhnya betul-betul membantu, utuh membantunya, bukan penuh lagi ya, tapi utuh gitu ya. Kemudian kita juga mengajak mereka mencapai tujuan seperti tadi katakan Pak Hari, tujuan tim, tujuan kelompok, atau tujuan bersama, tujuan perusahaan, ya seutuhnya kita ikut di sana, ya berbagi. Kemudian jujur pada diri sendiri. Nah ini yang kadang-kadang terjadi adalah kita tidak jujur pada diri sendiri. Nggak tahu sok tahu gitu loh. Itu kan tidak jujur sudah ya, kurang tahu asal jawab, dan ini kan sering terjadi sekali hal demikian. Nah, saat ini dibutuhkan jujur pada diri sendiri. Maka ketika kita tidak jujur pada diri sendiri, bagaimana orang lain suruh bisa jujur itu loh. Saya yang mengendalikan diri sendiri aja tidak bisa, apalagi kalau orang lain suruh jujur itu. Nah, ini sebuah filosofi juga di dalam proses people development-nya ya. Ketiga, nah ini jangan menghakimi lah ya, karena kalau tadi saya senang sekali itu dari Pak Victor dikatakan bahwa tim leadership. Jadi ketika menghakimi ini sama dengan menghakimi diri sendiri kan, karena leadership itu adalah bagian dari tim. Jadi kalau ketika menghakimi tim, ya sama dengan menghakimi diri sendiri, gitu ya. Maka jangan menghakimi. Yang keempat juga hilangkan ekspektasi. Ya, ekspektasi tentunya kita butuh ekspektasi, tapi jangan ekspektasi yang berlebihan di luar daripada norma-norma kewajaran gitu, norma-norma kelayakan gitu ya. Hilangkan ekspektasi yang berlebihan. Kenapa? Pada dasarnya setiap orang tuh unik. Pada dasarnya setiap orang tuh punya kompetensi berbeda. Dasarnya setiap orang tuh punya punya kelebihan dan kekurangan sendiri ya. Gitu. Maka ekspektasi kita pun harus disesuaikan. 5, hargai opini orang lain. Jadi yang sering terjadi adalah kita menghakimi tadi, yang di poin 3 menghakimi. Karena apa? Karena opini kita dianggap yang paling benar. Padahal kita sendiri belum mendengarkan kenapa mereka punya pendapat yang berbeda, bisa saja punya angle yang berbeda di dalam cara berpikirnya. Ya, nah ini opini orang lain perlu kita tampung, yang biasanya kalau bahasa di dalam kantor brainstorming gitu ya. Nah kita perlu memahami ya di dalam proses brainstorming itu adalah hargai opini orang lain. Dan yang keenam adalah nikmati proses. Jadi kepemimpinan bukan instan, kepemimpinan bukan magic, sulap. Kepemimpinan adalah sebuah proses berkelanjutan. Mulai dari mana? Mulai dari mindset tentunya. Mindset kita sebagai pemimpin, kemudian juga perilaku kita sebagai pemimpin, terus juga trustworthiness-nya ya, kejujuran kita sebagai pemimpin, maka jujur pada diri sendiri. Maka ketika 3 proses itu bisa kita lewati, mindsetnya kita mindset yang positif, yang inside out, kemudian juga kita punya trustworthiness, artinya mengatakan apa yang dijalankan dan menjalankan apa yang dikatakan, kira-kira begitulah ya. Maka akan muncul trust, kepercayaan. Dan ketika kita bisa memiliki trust, maka proses selanjutnya adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, sehingga di komunikasi yang baik, maka kita bisa memiliki sebagai seorang pemimpin yang baik pula. Nah, itulah, maka nikmati proses sehingga bisa hilang. Yang 7 adalah do the best. Ya, ini selalu lakukan the best. Nah, di dalam high impact leadership model ini ya, ini sini lihat leadership responsibility itu paling atas. Jadi tanggung jawab di dalam kepemimpinan adalah creating the vision, visi kita kemana. Creating the organization, ya, menciptakan atau membangun organisasi yang bertumbuh, organisasi yang sehat, organisasi yang dinamis, organisasi yang positif, gitu ya. Kemudian motivation the team, jadi selalu memotivasi tim, ya. Jadi ketika kita punya tim yang 4, 5, 6, 10, ya perlu kita lakukan motivasi semua, building the culture of innovation. Jadi ciptakan atau bangun budaya inovasi, dan kemudian juga ada producing result, artinya kita selalu memberikan sebuah hasil, ya, memproduksi hasil. Jadi bukan hanya sekedar leadership bagus, pemimpinnya nice leader, tapi resultnya nggak bagus gitu ya, task behaviornya nggak bagus ya, juga itu bukan sebagai tanggung jawab kita.
Kemudian ketika sebelum mencapai leadership responsibility ada dua hal yang perlu kita pahami, ada senior leader skill, kemudian ada emerging leader skill, dan kemudian di bawahnya ada leadership kompetensi. Jadi kompetensi sebagai pemimpin, satu memiliki fokus drive, pikiran jangan bercabang-cabang lah. Kemudian juga punya emosi yang baik, ya. Kemudian juga bisa dipercaya, mempengaruhi dan dipercayai, mempercayai. Kemudian memiliki sebuah konsep berpikir yang terintegrasi tentunya, dan kemudian juga sistem berpikirnya. Nah, inilah hal-hal leadership kompetensi itu ada di bawah ini yang perlu kita awali dan perlu kita miliki dari awal. Dari awal sebelum kita bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin tersebut, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya coba stop dulu, atau ada diskusi yang ingin didiskusikan, atau yang ingin apa? Ingin bertanya juga, Bu. Ini Pak Wan. Saat ini saya sedang menangani area baru di mana sebelumnya area tersebut dipegang Pak Awan. Oke, sorry. Sebelumnya area tersebut dipegang oleh beberapa area manajer. Setelah saya observasi, ternyata penerapan visi, misi, dan SOP perusahaan banyak yang di luar aturan semestinya. Nah, sebagai leader, dari mana saya harus memulai memperbaiki itu semua? Apakah dari business development-nya atau dari people development-nya? Kalau pertanyaannya di belakang tadi, apakah business development yang perlu dikembangkan atau people development? Ya pastilah people development-nya dulu. Yang perlu dikembangkan adalah orangnya. Karena orang yang baik akan menghasilkan sistem yang baik. Jadi sistem buruk pun akan diubah ketika orang-orang itu baik. Ya, jadi kalau orang-orang itu baik, sistem buruk pun dia akan ubah menjadi sebuah sistem yang baik, ya, atau bisnis proses yang baik. Bisnis proses yang baik ketika diisi oleh orang-orang buruk, ya akan dirusak itu bisnis prosesnya, sistemnya jadi rusak gitu ya. Jadi itulah pandangan saya tentunya buat Pak Wan, bahwa kalau kita bicara tentang bisnis apa leadership dalam keperusahaan, kuncinya memang ada di manusianya. Ya, kuncinya ada di manusia. Maka ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa ketika Anda ingin memperbaiki dunia atau Anda ingin memperbaiki perusahaan, perbaiki dulu lah orang-orang yang ada di belakang perusahaan itu. Siapa orang-orang yang di belakang perusahaan itu? Ya, itu employee itu, seluruh stakeholder, ya, seluruh karyawan. Perlu diperbaiki, barulah hasilnya akan menjadi baik. Jadi ingin memperbaiki dunia, perbaikilah manusianya. Ingin memperbaiki perusahaan, perbaikilah manusianya, gitu ya. Nah, yang menjadi kendala adalah terkadang manajemen, ya, atau owner perusahaan inginnya instan. People development itu kan nggak bisa instan. Hari ini contohnya Pak Awan, ya, sebagai konsultan atau sebagai pimpinan masuk ini itu ingin langsung instan hasilnya. Padahal orang untuk jadi pinter itu kan butuh proses. Orang untuk jadi terampil, skillful juga butuh proses, gitu ya. Nah, ini yang perlu hal, ya. Nah, itu saya jawab dari pertanyaan nomor 3, sebagai leader dari mana saya harus memulai dari people development-nya. Nah, tapi persoalan adalah people development itu gimana? Ya antara current situation, situasi saat ini yang terjadi di mapping, ya, di potret gitu, di mapping, di potret, dengan ekspektasi maunya seperti apa, maunya manajemen atau maunya owner. Nah, gapnya ini antara antara potret hari ini dengan ekspektasinya itu adalah terjadi gap. Nah, gap itu yang diisi oleh tentunya oleh orang, diisi oleh kompetensi orang, perlu diisi juga oleh bisnis proses, gitu ya. Nah, ini yang harus diisi. Solusinya di mana? Ya bisa saja awalnya kita perbaiki struktur awalnya, gitu. Kalau struktur kan bisnis development ya, prosesnya. Tetapi ketika struktur itu jadi, ya orangnya yang perlu dibenahi dengan segera. Nah, pertanyaan lagi selanjutnya, apakah orang yang ada tersebut punya capability enggak? Punya capacity enggak? Capability ada, capacity enggak, ya nggak bisa di-develop. Hanya sebatas apa yang dia miliki. Ya, itu Pak Awan, ya, pandangan saya. Setelah saya observasi, ternyata penerapan visi, misi, dan SOP perusahaan banyak yang di luar acuan semestinya. Ya, kalau visi misi sebetulnya
Simpelnya adalah supaya nggak apa ya, nggak ngawang-ngawang, supaya nggak persepsinya di luar aturan, ya kita mesti tuangkan dulu visi misinya apa tertulis. Nah, kemudian di visi misi itu tertulis dibungkus oleh values ya, nilai-nilai. Nah, kemudian kita di dalam program perbaikan tadi, business development-nya atau people development-nya semua mengacu ke situ visi misi. Nah, visi misi ini termasuk juga salah satu kunci sukses ya. Jangan sampai visi misinya salah, akibatnya apa? Ya akibatnya bisnis proses kan menjadi tidak optimal. Begitu ya Pak Wan ya. Ya, semoga bermanfaat. Kecuali ada Bapak Ibu semua di sini yang ingin menambahkan, silakan Pak Hari, ada Pak Yuda, Lestari, Pak Ayib, Pak Bimo, silakan. Pak Suherman, Nainggolan juga silakan. Ini ada Pak Aji ya. Semoga menjawab ya Pak Wan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau yang ingin didiskusikan? Maaf, ini Pak Awan, awan yang di mana ya? Awan di Bandung bukan? Awan yang di Panatret, Pak Min. Oh, Pak Natret. Oke. Oke, Pak Natret ya. Oke, Pak Natret. Yang tim retail ya? Ya betul, yang waktu itu selling skill juga ya, Pak. Iya, iya. Oke. Jadi perlu sistemnya Pak Wan. Yang di intinya ya di people-nya lah yang harus dibenahi. Tapi orang yang dibenahi itu kan mesti menuju ke arah sistem yang benar ya, Pak Wan ya. Jadi Betul banget itu yang Pak Min bilang. Jadi kebetulan atasan saya memang fokusnya ke business development. Jadi dia nggak sabar dengan people development. Makanya ah, agak berseberangan akhirnya saya dengan atasan ah, saya. ah. Ya dan Karena udah lama kita kita juga butuh nggak ketemu omset, ya. saya butuh fundamental yang kuat gitu. Iya, iya. Nah pertanyaan, apakah ada nggak fundamentalnya yang sudah terbikin terstruktur gitu loh, Pak Wan? Kan ketika Pak Awan ingin people development, kan yang di develop tuh gini loh, orang ini perlu kita development menuju kemana kan, atau ingin seperti apa gitu, kira-kira begitulah ya bahasa gampangnya. Nah, menuju seperti apa atau ingin kemana ini kan mesti ada rujukannya di dalam bisnis developmentnya gitu loh, mau ke arah mana, sehingga di dalam proses pelatihan, pengisian kesenjangan itu sesuai dengan arah yang dituju. Nah, pertanyaan kita yaitu bisnis developmentnya sudah ada nggak, atau ada dan tidak ada tuh maksudnya begini loh. Bukan ada dan tidak ada hanya terucap, tetapi sudah menjadi sebuah blueprint, sudah menjadi sebuah apa ya, panduan atau buku pinter lah. Sehingga semua merujuk pada buku pinter tersebut. Begitu Pak Awan. Salam ya Pak Awan buat teman-teman di Panatrit. Baik, Pak Min. Ya ditunggu lagi tuh. Sudah setahun Siap. tuh. Tahun yang lalu ya. Iya betul. Hmm. Ya salam deh buat teman-teman semua ya. Ya, Pak Min. Pak Min boleh nanya lagi, Pak Min. Oh boleh. Bebas ini ini bebas. Terkadang gini Pak Men, situasi sekarang ini yang Hmm. saya rasakan. Jadi terkait dengan kapabilitas karyawan gitu. Ya. Itu apalagi di basicnya kayak etika dasar dan logika dasar gitu. Itu benar-benar nol gitu. Yang saya rasakan itu nol. Hmm. Jadi akhirnya yang tadinya kita harap etika dasar dibawa dari rumah, logika dasar dibawa dari sekolah, itu akhirnya jadi kita yang mendirect gitu. Kita yang ngajarin akhirnya. Nah, Hmm. ini mungkin ya yang bikin people development jadi lumayan makan waktu gitu. Itu apakah ada triknya untuk hal itu, Pak Min? Begini ya. Memang secara umum saya katakan Pak Wan ya, pendidikan kita kan tidak siap untuk menjadikan mereka-mereka mahir di dalam pekerjaan. Ya, secara basic tuh enggak. Mereka tidak siap. Apalagi kalau eh, industri yang kita hadapi itu adalah industri yang aneh dan unik gitu loh. Ya, contoh industri yang aneh dan unik. Ya mungkin kayak Panatret, industri sepatu. Pernah nggak diangkat kasusnya di dalam, anggaplah mereka kuliah di marketing itu, pernah nggak diangkat kasusnya tentang dunia industri sepatu gitu?
Kan nggak pernah, umumnya adalah kalau nggak konsumer dunia IT gitu kan ya, dunia apalagi konsumer IT, dunia perbankan, dunia penerbangan, dunia perhotelan, paling yang selalu diangkat kan isu-isu seperti itu. Dan ini terjadi juga pada klien-klien saya juga sama. Klien saya adalah industrinya adalah bikin packaging, ya packaging untuk obat contohnya. Mana ada studi kasus ketika kuliah ngomongin tentang packaging obat? Kan packagingnya udah bicaranya kan wah tentang desainnya yang bagus, desain yang menarik. Nah, ini contoh memang ada sebuah gap antara antara dunia pendidikan dengan dunia nyata. Itu satu Pak Wan mesti siap dan pahami. Dan kedua adalah, nah, proses pembelajaran yang lama ini sebetulnya buat saya itu kayak tadi Pak Wan katakan lama dan tidak dari mana? Kapasitas, capacity karyawan kita mampu nggak dikasih ilmu banyak itu loh. Kalau mereka Pentium 2, ya udah dikasih ilmu banyak juga nggak kuat nelen gitu loh Pak Wan. Ya, jadi Pak Wan harus sadari juga bahwa maka di dalam proses rekrutmen itu tadi adalah butuh juga mereka punya capacity menerima ilmu-ilmu baru. Nah, itu yang akan menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang disesuaikan dengan industri Pak Wan. Ya, Pak Wan industri sepatu itu. Nah, ini ilmu tentang persepatuan itu mereka punya kapasitas daya serap yang tinggi gitu ya. Nah, itu dua hal. Dan ketiga adalah memang metode metode proses belajar mengajar atau apa metode problem apa people development-nya juga perlu. Jadi ilmu yang baik juga perlu didelivery oleh guru yang baik, kira-kira begitulah ya. Karena banyak sekali pengalaman, orang punya pengalaman yang bagus, punya ilmunya bagus, tetapi how to-nya, cara mengajarkannya tidak baik gitu ya, ya nggak keserap, ya tidak terserap oleh audiens, tidak terserap oleh peserta. Jadi Pak Wan mungkin perlu dibikin mapping lagi bahwa ilmu yang baik perlu juga didelivery oleh orang yang baik. Baiknya bukan baik-baik orangnya yang baik ya, tapi proses transfer knowledge-nya yang baik. Begitu ya Pak Wan ya? Baik, sangat menjawab. Oke. Atau ada yang ingin menambahkan? Pak Hari juga kalau mau sharing lagi, senior saya. Nah, silakan Pak Hari. Jadi saya lihat ya kebanyakan itu dalam human resource development itu kita melihat itu potensi orang itu lebih banyak ke tidak bisanya. Padahal sebetulnya setiap manusia itu ada positif, ada negatifnya, atau ada kekurangannya, ada kelebihannya, gitu. Nah, yang biasanya itu mereka itu merasa rendah diri kalau saya bilang itu. Padahal potensinya itu luar biasa, Pak Bin. Ya. Iya. Terus terang saja saya pernah di salah satu industri itu, sampai teman-teman ITB itu nggak percaya kalau dia ini adalah seorang mekanik yang hanya lulusan STM gitu. Karena sampai orang asing pun yang datang gitu kaget gitu. Kok tanpa buku panduan dia bisa mengoperasikan mesin itu dengan baik gitu. Ya. Itu contoh yang lain. Sisi yang lain lagi ada contoh di mana operator mesin itu yang biasanya cuma mengoperasikan mesin itu ternyata dia memperhatikan gitu. Jadi perawatan perkirakan begitu sulit buat dia itu sesuatu yang mudah gitu loh Pak Min. Nah, hanya dia tidak speechless ya, tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, di situ kita lihat aspek-aspek positifnya, kemudian kita bangkitkan itu. Nah, itulah yang saya sebut tadi, tetap bekerja sebagai suatu tim gitu Pak Win. Itu ya. Yang terbesarnya sih kalau menurut saya itu adalah fisik, mental, disiplin. Tetap itu aja kalau menurut saya sih. Karena apa? Sering itu ya kalau sudah ini sakit-sakitan terus ya itu mentalnya itu rendah diri gitu ya. Dia punya potensi tapi tidak mau merasa sok pinter
gitu loh. Padahal bukan sok pintar. Bagaimana kita bersama-sama mengembangkan diri kita, kan begitu Pak Min. Ya, ya itu tadi sih sebetulnya. Kalau antara owner sama kita atau antara dari ini, memang owner itu kan bagaimana bisa mencari keuntungan yang besar-besarnya. Nah, bagi di manufacturing kan produktivitas. Makin tinggi produktivitas kan, makin cost-nya itu makin rendah kan. Cost itu makin keuntungan makin tinggi gitu loh. Tinggal itu aja sih sebetulnya, ya. Dan memang harus leadernya itu turun ke bawah sih, gitu loh. Mengajak, memperbaiki, mengapresiasi. Nah yang kurang itu apresiasi Pak Min. Terus terang saja, maaf ya, kalau saya bilang itu apresiasi. Sekecil apapun dia itu mempunyai kontribusi gitu loh Pak. Ya, memang kalau di dunia pekerja kita itu yang paling sulit memang itu serikat-serikat pekerja yang kadang-kadang yang bisa ngompor-ngomporin saja, tapi tidak bisa memberikan kontribusi yang positif gitu. Ini maaf nih, ya. Makanya dulu di tempat unit pabrik saya itu, saya di mana minta bantuan itu, saya minta mereka bikin paguyuban aja, paguyuban karyawan yang mereka itu bisa olahraga, bisa santai, bisa setiap tahun tuh berkumpul wisata sama keluarganya gitu. Hubungan yang baik lah di antara mereka gitu loh Pak Bin. Itu sih yang jadi masalah terbesar kita di situ tuh. Ya, makasih Pak Bin. Makasih Pak Ari. Semoga bisa semakin melengkapi ya Pak Awan ya buat Bapak Ibu semua dalam menjawab. Kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Iya, silakan. Ya, silakan. Suaranya nggak ada ya? Suaranya hilang nggak ada? Oke, nggak ada. Mungkin kalau nggak ada, rasanya kita sudahi acara Zoom kita. Saya yakin ini siapa? Pak Yuda Lestari. Pak Amin, salam kenal. Mohon maaf mau tanya dari sudut pandang bawahan. Oke, nggak apa-apa. Pak Yuda Lestari. Dari kota mana Pak Yuda? Karena mohon maaf mau tanya sudut pandang bawahan dalam beberapa case sering kita mendapatkan atasan yang model leadership-nya hanya meminta beres tanpa memperhatikan people development. Tentu sebagai bawahan akan merasa sulit dalam melakukan pekerjaan ini. Oke, dalam hal ini bagaimana tips seorang bawahan yang dapat mempengaruhi atasan untuk apakah hal itu memungkinkan? Eh, segala sesuatu buat Pak siapa nih Pak Yuda memungkinkan saja bahwa atasan itu bisa kita pengaruhi, ya bisa pengaruhi. Kenapa pengertian leadership ini Pak Yuda tuh kan bukan selalu pemahamannya atasan dengan bawahan, ya. Bahwa saya pun sebagai bawahan juga kalau punya anak buah pun saya kan sebagai atasan sebetulnya untuk anak buah saya gitu ya, itu satu hal. Dan leadership ini sifatnya kan bukan selalu harus struktural. Ya, struktural ada atasan, ada bawahan. Jadi leadership itu ada yang memang struktural, ada bawahan, ada juga kepemimpinan itu, ilmu kepemimpinan itu kan belum tentu saya punya anak buah. Contohnya mungkin ustadz tuh, tokoh agama, ustadz, pastor gitu ya, pendeta, kan tidak ada hampir nggak ada struktural dengan umatnya gitu kan, ya umat aja gitu ya. Nah ini contoh bahwa dia kepemimpinan yang tidak struktural. Tapi walaupun tidak struktural, tapi kalau kepemimpinan kuat, kepemimpinan yang kuat itu kan akan bisa berpengaruh, memberikan pengaruh kepada orang lain, ya. Kalau mungkin Pak Yuda lihat kemarin contoh kepemimpinan pas Pak siapa Paus 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 kita datang ke Indonesia,
begitu kuat dia punya karisma, kuat gaya kepemimpinannya, sampai siapa Menteri Agama pun di Indonesia cukup memberikan hormat pada dia, respect pada dia. Padahal secara struktur kan nggak ada itu hubungan atasan bawahan gitu ya. Nah, ini satu hal yang saya coba menempatkan bahwa kepemimpinan itu tidak selalu harus atasan bawahan. Satu. Kedua, memang ada lah gaya-gaya kepemimpinan yang seperti diutarakan tadi. Ya pokoknya minta beres, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya gua nggak mau tahu, minta beres, terserah. Wah gitu ya. Pokoknya, nah kan itu ilmu kepemimpinan, ilmu pokoknya. Nah, tentunya ketika kita berhadapan dengan punya pimpinan seperti ini, ya kita harus siap. Gaya dia seperti itu, bagaimana saya mensiasatinya kan? Mensiasatinya apa? Saya harus punya argumentasi yang kuat. Saya harus punya dasar-dasar yang kuat. Jadi yang lemahnya di kita tuh kadang-kadang kita pakai asumsi semua, ya, sehingga kita tidak bisa memberikan sebuah argumentasi fakta. Nah ini buat Pak Yuda sendiri perlu memiliki sebuah fakta-fakta sehingga bisa meyakinkan pimpinan. Jadi bukan artinya kita tidak bisa meyakinkan, kita bisa. Nah selama kita punya kompetensi, punya capacity, punya pengetahuan yang memadai tentang hal-hal yang berkaitan dengan tersebut. Nah ketika dalam case-nya adalah sering mendapatkan atasan yang model leadership-nya hanya meminta beres tanpa ini, ya itu leadership dia, style dia. Kita tidak bisa mengubah dia, itu gaya dia. Yang bisa kita ubah adalah gaya kita. Saya tidak bisa mengubah orang lain. Ya, contohnya kalau saya training orang penjualan, saya tidak bisa mengubah prospek atau pembeli itu harus beli barang saya. Kan nggak bisa, saya merintah dia, saya nggak bisa ngatur dia. Yang bisa adalah saya mengatur diri saya mengatur anak buah saya bagaimana supaya bisa menjelaskan dengan baik, bisa presentasi dengan baik. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, demikian juga dengan Pak Yuda. Apa yang bisa Pak Yuda lakukan? Lakukan bagaimana Pak Yuda bisa berkomunikasi yang baik, bisa memberikan presentasi yang baik, bisa memberikan argumentasi yang baik, bisa memiliki data-data penunjang yang baik. Itu yang perlu dilakukan oleh Pak Yuda kepada pimpinan sehingga ketika perdebatan itu bukan menggunakan asumsi tapi perdebatan itu menggunakan fakta gitu ya. Nah, ini mungkin sekedar deskripsi Pak Yuda ya. Boleh tahu Pak Yuda nih posisi di mana Pak Yuda? Oke, tidak terjawab. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Kalau nggak ada menambahkan, oke Pak Yuda. Izin Pak Min. Ya, Pak Ya Suherman. Pak Min. Iya. Oh, silakan Pak Suherman ya. Iya, izin menanggapi Pak Min dari Silakan. back to title ya, judulnya leadership di era digital. Jadi mungkin yang di mindset saya saat ini yang saya tanggapi bahwa memang di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan ya Pak Min. Jadi Betul. mulai dari zaman batu, kemudian ada revolusi industri 1.0, kemudian sampai ke era digital. Nah, mungkin termasuk tadi dari tanggapan beberapa rekan-rekan yang lain tadi, mungkin lebih prepare ke mempersiapkan leadership di pribadi Kita masing-masing. sendiri dulu. Betul. Gitu Pak Min. Nah, Betul. lalu ketika nanti menjadi sebuah bawahan, pastinya akan menjumpai beberapa tantangan berupa ketemu pimpinan seperti tadi. Ya. Tidak ada yang tahu terima beres, ada yang bisa mengajar, atau ada yang tidak sejalan. Nah, tentunya nilai dari pribadi tersebut akan ditunjukkan ke produktivitas dan kinerja yang telah diberikan atau terkontribusi kepada perusahaan. Lalu berkembang kembali menjadi atasan. Nah, itu sudah berbeda, apa ya, menurut saya sudah berbeda challenge-nya lagi. Selain people development, kemudian ada KPI yang harus dicapai juga. Lalu mungkin sebagai pribadi juga harus bisa menyesuaikan gitu Pak. Jadi bukan hanya mengejar target, tapi juga mengajak tim untuk menjadi satu visi. Mungkin dengan berbagai cara ya.
kayak tadi ada yang disampaikan Pak Heri tadi, membangun sebuah fasilitas untuk berkumpul, yang dimana mungkin saya tangkap itu bisa menjadi sebuah ajang untuk menyatukan visi, menyatukan rasa, agar setelah itu target-target yang diberikan itu kita sama-sama bisa bergerak gitu Pak Min. Betul, betul, Nah, betul, betul. mungkin itu sih menurut pandangan saya Ya, ya. di era digital ini Pak Min. Terima kasih Pak Min. Bagus, bagus. Jadi terima kasih ini Pak Suherman. Jadi memang basic prinsipal di dalam kepemimpinan itu, kalau basic prinsipalnya kan nggak berubah lah ya. Yang berubah itu kan kontekstualnya, caranya saja, caranya. Ya, itu yang berubah, itu satu poin. Kedua, saya sangat setuju tadi di dalam bagaimana untuk bisa menjadi sosok atau pribadi leader yang baik itu. Ya, memang kita mesti punya sebuah apa ya, sebuah ilmu sendiri yang sekarang ada yang disebut dengan adaptive quotient, kecerdasan beradaptasi. Jadi ketika kita punya pimpinan gaya A, ya kita mesti bisa beradaptasi gaya A ini saya perlu ditaklukkan dengan gaya apa, cara apalah. Nah, itu adaptive quotient. Ketika situasi berbeda, kita harus bisa beradaptasi juga, ya. Kedua, kecerdasan yang kedua yang perlu kita miliki selain adaptive quotient itu yang tadi saya sebutkan adalah yang disebut dengan advertising quotient. Jadi kecerdasan daya juang. Ya, jadi jangan ini punya atasan kayak begini, saya udah coba gagal terus berhenti gitu, kira-kira begitu ya. Artinya apa? Kecerdasan daya juang saya kan lemah. Nah, itu yang perlu dikembangkan lagi ya. Dua hal itu saat ini ya menurut saya cukup apa penting ya, selain yang lain-lain lah ya. Kalau kita bicara tentang ilmu-ilmu leadership, ilmu yang macam-macam ada lagi lah. Ada agility, mesti agile, lincah, cekatan, itu a part of a part of kita punya kegiatan sehari-hari lah. Nggak bisa lagi kita alon-alon asal kelakon contohnya ya, lambat, tapi perlu cepat tanggap dan sebagainya gitu. Begitu ya. Terima kasih Pak Suherman sudah melengkapi. Semoga ini juga menjawab Pak Yuda ya. Baik. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam ini di dalam topik leadership di era digital. Semoga ini membawa berkah manfaat buat kita semua. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau mau didiskusikan silahkan di mana di WA Group kita tanggapi, semoga menjadi sebuah ajang diskusi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Terima kasih.